Shalom saudara-saudara sekalian. Sungguh bersuka cita. Ada damai sukacita di dalam setiap kita. Amin. Haleluya. Ayo saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Allah kita sungguh luar biasa, dahsyat dan ajaib. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, di mana kita boleh sama-sama memuji memuliakan Dia. Sama-sama kita meninggikan Dia. Kita masuk di dalam pujian dan ucapan syukur bagi Dia. Ya Tuhan, kami berterima kasih di dalam tangan-Mu ya Aba. Di tempat ini ya Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu datang di dalam tangan-Mu. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur, duka yang harum di hadapan-Mu ya Aba. Di tempat ini Tuhan, kami berkumpul. Kami mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan di hadapan-Mu. Bertatalah ya Aba di tengah-tengah setiap pujian kami. Bertatalah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lah yang kami rindukan. Karena Engkau lah yang kami inginkan ya Tuhan. Penuhi segenap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Silakan berubah.
Ku bersembahkan
Segala
Biarlah roh-Mu Tuhan tercurah di tempat ini ya Tuhan. Bertatalah Engkau lebih dan lebih lagi ya Abah. Biarlah api kemuliaan Tuhan nyata di tempat-tempat ini ya Tuhan. Biarlah api kemuliaan Tuhan ada di atas setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini ya Abah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang rindu akan Roh Kudus senantiasa tercurah di dalam hidup saudara. Mari kita lebih sungguh lagi, kita katakan kepada Dia, Roh Kudus ada di dalam hidupku. Aku mau memuji-Mu, mau memuji Engkau, aku mau memuliakan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah di tengah-tengah kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita memuliakan Dia lebih lagi. Amin. Haleluya, haleluya. Izinkan saya bertanya, berapa banyak saudara yang baru pertama kali hadir? Ada boleh angkat tangan? Ada? 1, 2, luar biasa, haleluya. Engkau bukan orang asing di tempat ini, engkau adalah saudara kami semuanya. Haleluya, yuk. Biarlah Roh kita tercurah di tengah-tengah kami Tuhan, memenuhi segala tuhan-Tuhanmu. Haleluya. Aku di tempat
Biarlah roh kita menyala-nyala. Karena tanpa roh daripada Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak ada apa-apanya. Mari senantiasa kita hidupkan roh kita lebih dekat lagi kepada Bapa kita di surga, melekat ke dalam pokok anggur yang benar. Haleluya. Inilah hidup kami ya Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
hadiratnya bagi-Mu Tuhan, segala pujian dan kemuliaan. Berapa banyak di antara kita masih sadar dan mengerti bahwa sesungguhnya kita dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang berkat, 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 dan berkat. Bukan hanya berbicara tentang aku, saya, dan saya. Tapi ada tanggung jawab besar, yaitu jiwa-jiwa Bapak Ibu. Ada tanggung jawab besar, yaitu orang lain. Mungkin orang lain itu adalah kalangan keluarga kita sendiri. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, anak-anak, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, opung kita, kakek kita, oma kita. Tetapi yang pasti, setiap kita punya tanggung jawab untuk jiwa-jiwa. Engkau dan saya dipanggil bukan hanya untuk menerima keselamatan, tapi engkau dan saya dipanggil untuk jiwa-jiwa. Waktu engkau dan saya sudah menerima keselamatan, maka jiwa-jiwa itu menjadi tanggung jawab selanjutnya yang harus kita kerjakan. Hari ini melalui pujian ini saya ingin mengajak kita, mari buka hati, mari katakan dengan sepenuh hati kepada Tuhan, bagi Tuhan kami mau membawa jiwa-jiwa, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan dulu. Mari buka hidupmu, buka hidupmu, bawa hatimu. Yesus, ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Sampai bumi berubah sekali. Katakan dengan segenap hatimu. Ya Tuhan, Engkau tetap setia semua kami hari ini. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan kami. Kami mau menjadi alat. Sampai bumi penuh kemuliaan. 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 Berikan sorak-sorai yang meriah lagi. Dia Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Dia Allah yang patut dipuji dan disembah oleh setiap orang. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Yes, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan nama-Mu di setiap waktu, di setiap masa. Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, thank you Lord. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, kami bersyukur pada saat malam hari ini. Sungguh kami mengerti ada tanggung jawab besar yang Kau berikan kepada kami, setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar firman. Mari Tuhan, jawab setiap kami. Ya Roh Kudus, jawab setiap kami. Hati kami terbuka, telinga kami terbuka, untuk kami boleh menerima firman-Mu, untuk kami boleh tertanam dalam firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar-Mu pada saat malam hari ini. Berbicara pakai bibir dan hamba ini Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Melalui kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang. Ya, wakil Bapak dan Ibu Gembala mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ya, mungkin itu jemaat kami, tapi karena situasi COVID ini sudah lama tidak hadir dan ini baru bergabung, selamat datang. Selamat beribadah kembali. Dan mungkin ada yang baru pertama kali, kami menyambut dengan sukacita. Kami menyambut dengan sangat berbahagia. Jikalau berkenan dan tidak mengurangi rasa hormat, bolehkah kami melihat tangan-tangan diangkat yang baru hadir pertama kali
di gereja GBLIA. Terima kasih satu dua, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Terima kasih. Selamat datang kepada Ibu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kehadirannya di tengah-tengah bersama dengan kami. Baik, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang penginjilan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara tidak langsung saya sedang coba membawa kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Karena ada banyak gereja atau ada banyak hamba-hamba Tuhan mungkin lebih senang berbicara tentang berkat, mujizat, pemulihan. Salah tidak? Tidak salah Bapak Ibu. Ya, berkat, mujizat, pemulihan itu semua ada di dalam firman Tuhan dan tidak salah, tetapi akan tidak sempurna kalau kita hanya mendengar tentang berkat, pemulihan, mujizat, berkat, pemulihan, mujizat, karena itu semua berbicara tentang aku dan aku. Aku butuh pemulihan, aku butuh mujizat, aku butuh kesembuhan. Hanya berbicara tentang aku. Kapan kita berbicara tentang hal yang lain atau tentang orang lain? Padahal Bapak Ibu dan saya kalau membaca firman Tuhan dengan baik, meneliti firman Tuhan dengan baik, Alkitab tidak hanya berisi tentang aku, tetapi Alkitab justru berisi tentang jiwa. Karena Bapak Ibu kalau dan saya baca di dalam kitab Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti ada tujuan, ada visi Tuhan, yaitu dunia yang harus dikasihi. Kenapa dunia yang harus dikasihi? Karena dunia sudah hidup dalam kehancuran, karena dunia sedang berjalan menuju kebinasaan, karena dunia sedang ada di dalam situasi untuk masuk kepada kehancuran. Makanya Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengirimkan seorang pribadi, yaitu anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sekilas menyinggung sepanjang satu bulan ini. Bapak Ibu, di bulan September ini saya berbicara di mulai awal minggu pertama, yaitu berbicara tentang keselamatan, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena Dia satu-satunya jalan dan keselamatan, dan hidup tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Dia, satu-satunya Yesus yang memberikan jalan keselamatan dan hidup. Minggu kedua saya berbicara tentang kerjakanlah keselamatan. Setelah Bapak Ibu dan saya menerima keselamatan, anugerah keselamatan, ada bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu kita mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti, meneladani apa yang Kristus ajarkan. Bukan lagi berbicara tentang aku dan aku. Setelah itu kita berbicara tentang selangkah lebih maju, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi yang sudah menerima keselamatan. Kita harus hidup di manusia yang baru, bukan lagi hidup di manusia yang lama. Kita harus menjadi pribadi ciptaan yang baru, bukan ciptaan yang lama. Maksudnya apa? Jangan lagi kalau sudah menerima anugerah keselamatan masih bangga dengan masa lalu. Dulu. Sekarang apa? Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan, berbicara tentang masa depan, tidak berbicara tentang masa lalu. Masa lalu sudah dibuang ke tubir laut, tidak ada lagi. Jangan lagi bangga-banggakan dengan masa lalu. Ingat masa depan. Dan hari ini saya ingin berbicara yang selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berharap Bapak Ibu dan saya benar-benar mengikuti setiap firman ini, supaya Bapak Ibu jangan menjadi anak Tuhan yang manja. Anak Tuhan yang manja itu apa? Anak Tuhan yang manja itu hanya cerita tentang saya, dan saya. Anak Tuhan tidak boleh menjadi bayi rohani terus. Orang percaya jangan bayi rohani terus. Kita harus bertumbuh jadi dewasa rohani, karena waktu kita dewasa rohani, maka kita berbicara untuk orang lain. Dan hari ini kita mau berbicara untuk orang lain, yaitu tentang mengabarkan. Boleh tampilkan slide-nya. Saya hari ini akan berbicara tentang Injil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Injil. Bapak Ibu dan saya pegang itu Injil setiap waktu, bahkan mungkin Bapak Ibu lebih lagi yang selalu membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Pertanyaan saya, Bapak Ibu dan saya
saya paham tidak apa itu Injil? Ya kata orang, Pak, Injil itu ya buku Alkitab, Pak, yang terdiri dari 66 kitab, Pak, yang ada perjanjian lama dan perjanjian baru, Pak. Perjanjian lamanya 39 pasal, 39 kitab, perjanjian barunya 27 kitab, Pak. Terus, ya itu aja, Pak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kita tidak hanya kata orang. Bapak Ibu dan saya tidak boleh hanya menjadi anak Tuhan kata orang. Karena kalau Bapak Ibu dan saya bertumbuh imannya kata orang, maka Bapak Ibu akan gugur juga. Waktu kata orang itu gugur, Bapak Ibu dan saya ikut gugur. Makanya kita mau belajar apa itu Injil, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah Injil itu? Injil dalam bahasa Yunani disebut Euangelion, yang berarti kabar baik. Jadi Injil waktu Bapak Ibu dan saya pergi memberitakan kabar baik atau pergi memberitakan Injil, itu sedang pergi memberitakan kabar baik, bukan pergi bawa Alkitab kasih ke orang ini Injil. Bukan Bapak Ibu dan saya beli banyak Alkitab terus pergi ke tempat-tempat tertentu. Ini Injil, ini Injil, ini Injil. Bapak Ibu bukan pengabar Injil tetapi penjual buku Alkitab. Boleh nggak bagi Alkitab? Boleh banget. Salah nggak? Enggak. Tapi Bapak Ibu harus tahu dulu isinya. Jangan sampai ditanya, Pak, Alkitab ini isinya apa? Pokoknya Bapak bacalah di situ banyak lah. Apa isinya? Ya kira-kira ada Yesusnya. Terus? Ya kalau nggak salah ada nabinya. Kalau nggak salah ada tentang akhir zaman juga. Oh, kalau bicara menghakimi banyak di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau itu saja batas pengetahuan kita sebagai orang percaya yang menerima anugerah keselamatan, berarti anugerah keselamatan yang kita terima tidak sempurna. Karena orang yang menerima anugerah keselamatan harus mengerti kenapa dia bisa terima anugerah keselamatan, dan dia harus bisa menjelaskan. Dan itulah Injil, kabar baik. Kabar baik adalah berita mengenai apa? Kehidupan. Berita mengenai kehidupan, pengajaran, kematian, dan bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian untuk keselamatan manusia. Jadi Injil itu bukan berbicara tentang pendeta A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Bukan. Bukan berbicara tentang gembala A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Bukan. Bukan berbicara tentang pelayan gereja, worship singer dan segalanya. Bukan. Tetapi Injil itu hanya berbicara tentang Yesus. Injil itu kabar baik hanya berbicara tentang Yesus. Apa yang disampaikan dalam Alkitab itu berbicara tentang Yesus. Yesus dan Yesus. Karena orang diselamatkan bukan karena pendeta, karena orang diselamatkan bukan karena hamba Tuhan, evangelis, penginjil dan segalanya. Karena orang menerima anugerah keselamatan karena percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sudah ngerti ya? Jadi kalau pergi memberitakan Injil, jangan kesaksian tentang orang lain. Iya ya, gembala itu. Oh iya ya, pendeta itu bisa melakukan mujizat, gak penting. Wih, pendeta sana kemarin kakak ada 2000 orang bertobat, gak penting. Bukan pendeta yang menobatkan, tapi Roh Kudus yang menobatkan. Lewat anugerah yang dia terima, dipakai menjadi alatnya untuk ia berdoa pada orang lain dan orang lain ditobatkan. Jangan juga Bapak Ibu berkata bahwa ini hebat, luar biasa, yang ngeri, gak penting. Bapak Ibu puji saya gak akan dapat apa-apa. Pujilah Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan Yesus, agungkan Dia, engkau akan diberkati. Karena saya manusia, saya meninggikan Dia, saya memuji mengagungkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bukan pribadi ya. Walaupun saya kenal Yesus dari hamba Tuhan, saya bangga kenal dengan Tuhan Yesus. Lewat hamba Tuhan saya bersyukur dan berterima kasih. Tapi Dia juga Allah, sama seperti kita. Injil itu berbicara kabar baik, itu berbicara
bicara berita mengenai kehidupan, pengajaran, kematian, dan bangkitnya Tuhan Yesus dari manusia untuk keselamatan. Apakah Injil itu? Apakah Injil itu? Inti dari Injil atau kabar baik adalah tentang kedatangan Yesus Kristus dan mulainya pemerintahan Allah di dunia yang harus diberitakan kemana-mana. Ini yang menjadi penting, yaitu diberitakan kemana-mana. Pertanyaan saya Bapak Ibu yang sudah berapa lama kenal Tuhan, sudah berapa lama mengikut Tuhan, sudah berapa lama melayani Tuhan, sudah berapa banyak kabar baik yang kau bawa kepada orang lain? Sudah berapa banyak orang mendengar kabar baik dari mulut bibir kita, dari kesaksian hidup kita? Atau jangan-jangan ada 1000 orang yang menolak Tuhan gara-gara hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini orang percaya dituntut banyak hal. Orang percaya diharapkan menghasilkan banyak hal, baik di pemerintahan, baik di bidang-bidang politik, di bidang-bidang keagamaan, di bidang-bidang sosial. Ada banyak orang percaya dituntut keteladanan hidupnya sebagai orang percaya yang menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Maka sangat disayangkan kalau kita mendengar berita ada anak Tuhan hidupnya masih korupsi, ada anak Tuhan masih suka juga memfitnah, ada anak Tuhan yang suka mencetuskan perselisihan dan perdebatan. Berarti Alkitabnya, kabar baiknya tak pernah dipahami. Orang percaya harus berani berkata tidak kepada dosa. Orang percaya tidak boleh kompromi dengan dosa. Pak, waktu saya bilang tidak sama dosa, saya dijauhin dunia. Udahlah Bapak Ibu, jadilah orang percaya yang tidak lebay di masa-masa sekarang ini. Orang percaya kalau ditolak dunia itu sudah tertulis di Alkitab. Alkitab sudah bilang dengan jelas kepada kita, setiap orang yang mengikut aku akan ditolak dunia. Apalagi yang kita mau bilang? Alkitab sudah memberitahukan kita, sebelum kita baca pun Alkitab sudah menuliskannya, mencatatkannya, tertulis di dalamnya. Roh Kudus sudah mengilhamkan para penulis untuk menuliskannya supaya setiap kita yang membacakan mengerti bahwa kita pasti ditolak dunia. Itu sudah faktanya. Gak bisa lagi dipungkiri, Pak. Kalau bisa jadi orang percaya jangan juga banyak musuh. Itu bagaimana hidupmu dan hidupku. Lanjut. Inti dari Injil kabar baik adalah tentang kedatangan Yesus Kristus dan mulainya pemerintahan Allah di dunia yang harus diberitakan kemana-mana. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu yang senang dengan khotbah akhir zaman, ingat ayat ini. Ya, Bapak Ibu yang suka khotbah akhir zaman, ingat ayat ini. Matius 24 ayat 14, bahwa kesudahan dari segalanya baru terjadi kalau kita semua pergi kepada semua bangsa memberitakan kabar baik. Jadi kalau ada Bapak Ibu sebagai pendoa atau pemberita kabar baik, jangan takut-takutin orang supaya percaya dengan cara udah mau kiamat tuh nanti mati masuk neraka cepat percaya Yesus. Jangan Bapak Ibu, kita nggak menjual surga dengan itu. Kita tidak sedang menjual surga karena kita bukan pemilik surga. Jangan jadi salesnya Tuhan. Tuhan gak perlu sales. Tuhan perlu pelaku firman. Hidupin saja firman itu. Amin. Jangan jadi sales, bisa menyaleskan tapi gak ngerti dia masuk apa tidak ke surga. Dia ikut apa tidak. Nah, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah pertanyaan yang terus datang kepada kita. Kalau kita sudah tahu kabar baik itu adalah sesuatu yang berbicara tentang kehidupan Yesus, baik kehidupannya, kematian, kebangkitannya, dan juga janjinya kepada kita semua. Oleh karena itu, kenapa kita harus memberitakan?
Kenapa Injil itu begitu penting bagi banyak orang? Kenapa Injil itu harus disampaikan kepada banyak orang? Kenapa Injil itu harus sampai dan didengar oleh banyak orang? Karena hanya melalui Injil orang akan mengenal dan mengalami keselamatan. Itu alasan kenapa Injil harus diberitakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu dan saya harus pergi menjadi pemberita Injil atau pergi memberitakan Injil? Karena di dalam Injil lah orang akan mengalami, yaitu yang mengenal dan mengalami yang namanya keselamatan. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun bisa tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan kalau bukan Bapak Ibu dan saya yang sudah tahu pergi menyampaikannya. Karena di kitab yang lain tidak ada tertulis. Bapak Ibu bisa catat ayat Yohanes 14 ayat 6. Saya sudah katakan dari tadi awal. Yohanes 14 ayat 6 dengan jelas berkata, kata Yesus kepada mereka, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya jalan untuk menempuh keselamatan. Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Kita tahu ini semua, tapi kalau kita tidak pergi membawa berita ini kepada orang lain, adakah orang tahu? Tidak. Adakah tetangga kita, saudara kita, kerabat kita bisa mendengar hal ini? Tidak. Kalau Bapak Ibu dan saya masih hidup hanya memikirkan saya, dan saya. Aku, dan aku. Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa kita ada tanggung jawab. Setelah kita menerima anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan cara kita mengaku Dia dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita, maka Ia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Anugerah keselamatan itu kita sudah miliki, bukan berarti selesai di situ. Bukan, tetapi kita harus terus maju melangkah, yaitu melakukan bagian kita. Maka kitab Matius pasal 28 dan 19-20 yang dikatakan sebagai amanat agung, pergilah. Bapak Ibu dan saya disuruh pergi. Pergi itu bukan berarti berarti saya harus ke luar negeri. Bukan. Jangan dikonotasikan dengan hal-hal demikian, dengan hal-hal kenyamanan dunia. Pergilah itu maksudnya kita melangkah dari zona nyaman kita. Kita melangkah keluar dari ego kita. Kita melangkah keluar dari keakuan kita. Untuk apa? Melakukan bagian kita. Setelah anugerah itu kita terima, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarilah mereka seperti yang perintahkan kepadamu. Tuhan memerintahkan kita apa? Membawa orang kepada Dia. Banyak orang Kristen nggak pergi, akhirnya jadi ribut. Mohon maaf, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen sesama Kristen ribut, mikirin mimbar. Kapan saya khotbah? Kapan saya WL? Kapan saya simak? Kapan saya berdoa? Kapan saya asuh? Yang dipikirin mimbar. Capek deh. Mimbar ini nggak usah dipikirin, Bapak Ibu. Gak usah direbut-rebutin. Gak ada dapat piala kok di sini. Yang diributin itu tanya, Pak Pendeta kapan kita mau besuk si A, si B, si C, si D, si D. Pak Pendeta kapan kita pergi doain si A, si B, si C, si D. Itu baru Pak. Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta kapan saya melayani mimbar. Ya Tuhan Yesus. Mimbar ini gak usah direbutin. Karena ini nggak mendatangkan apa-apa. Yang harus direbutin adalah jiwa-jiwa. Kapan kita pergi berdoa kepada orang yang sakit? Kapan kita pergi memberitakan kabar baik kepada orang yang tidak mengenal pemberitaan kabar baik itu? Kapan kita pergi? Kapan kita pergi? Doakanlah keluarga saya. Ayo, kita berdoa. Pak, datanglah ke rumah Pak. Pak, ajari saya Pak bagaimana berdoa. Pak, ajari saya Pak bagaimana berbicara tentang sesuatu yang
yang baik. Pak, ajari saya, bimbing saya Pak, tuntun saya Pak. Pak, kasih saya pengertian Pak, kasih saya pemahaman bagaimana menyatakan kabar baik kepada orang. Itu Pak. Jangan tanya Pak, kapan mimbar saya boleh naik. Bapak Ibu mau naik mimbar hari Senin sampai Sabtu, datang aja ke gereja, saya buka pintu. Naik aja setiap hari. Kalau cuma tanya naik mimbar. Karena hanya melalui Injil orang akan mengenal dan mengalami keselamatan. Maka kitab Roma pasal 1 ayat 16 berkata, Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Hanya Injil yang bisa menyelamatkan, bukan pelayanan gereja. Hanya Injil yang bisa membawa orang mendapatkan anugerah keselamatan. Bukan para pendoa, pendeta, hamba Tuhan, bukan. Hanya Yesus, yaitu Injil itu yang di dalam, ada Injil itu, di dalam Injil itu sendiri. Mari kita pergi membawa kabar baik ini. Kenapa kita harus mengabarkan Injil? Karena hanya melalui Injil lah orang akan mengenal dan mengalami keselamatan. Hari ini mulai mindsetnya berubah Bapak Ibu. Jangan lagi cerita tentang kita. Jangan lagi berbicara tentang orang lain. Berbicara tentang Yesus. Lewat apa? Lewat hidup kita masing-masing. Hidup kita dulu mungkin adalah seorang pribadi yang tidak bisa mengampuni. Mungkin kita adalah pribadi yang tidak bisa memaafkan. Mungkin kita adalah pribadi yang gampang tersinggung. Mungkin kita adalah pribadi yang pemarah. Mungkin kita adalah pribadi yang suka menyimpan dosa, bahkan melakukan dosa. Tapi waktu anugerah itu kita terima, hidup kita diubahkan. Dan hidup kita menjadi Injil yang hidup untuk orang lain. Waktu orang lain melihat hidup kita yang tadinya seorang pemarah, yang tadinya seorang yang pendendam, waktu melihat kita, mereka akan bertanya, siapa pribadi yang ada dalam hidupmu sehingga bisa mengubah hidupmu? Yang saya kenal, kamu adalah orang yang paling suka mendendam orang lain. Kenapa hari ini kamu begitu pemaaf? Kenapa hari ini kamu begitu pengampun? Kenapa hari ini kamu begitu pengasih kepada orang lain, bahkan orang-orang yang menyakiti engkau? Injil itu mulai kelihatan dan dirasakan orang lain, dan orang lain akan bertanya. Dan disitulah waktunya kita bicara, karena kita mengalami keselamatan. Maka engkau juga mengalami ada satu pribadi, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang saya kenal. Ia lahir di kota Bethlehem, di kandang domba. Ia hidup 33,5 tahun. Ia mati disalibkan karena dosa banyak orang. Ia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Ia naik hari ke-40 dan ia mengirimkan Allah Roh Kudus sebagai penolong, penghibur bagi saya dan bagi kalau kamu percaya. Itu yang harus dibicarakan. Oh bukan, saya karena ikut motivasi, seminar motivator. Ya enggak ikut sih saya, makanya ikut seminar motivator. Banyak sekarang hobinya ikut seminar motivator yang disemangatkan. Yes, malam pun dibilang selamat pagi, udah malam, selamat pagi, udah malam, selamat pagi. Ya Tuhan Yesus, dia pun sudah bisa beda, dia nggak bisa bedakan antara pagi dan malam karena saking semangatnya. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi ada banyak orang senang itu. Tapi waktu dengar Injil, mereka bisa tertidur banget. Saya berdoa tidak ada yang tertidur di tempat ini. Kalau ada yang tertidur luar biasa, karena suara saya begitu kencang, Bapak Ibu masih bisa tertidur. Dahsyat. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena hanya melalui Injil orang akan mengenal dan mengalami keselamatan.
tidak yang lain. Hanya ini. Oleh karena itu pergi lewat apa? Rumah kita. Bapak Ibu pasti lihat, ada mungkin itu adalah suami kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu anak kita. Mari doakan mereka. Mungkin kau tidak bisa memberitakan karena kau sendiri tidak mengerti, karena kau sendiri tidak paham. Hal yang paling mudah doakan, jangan marahi, jangan musuhi, jangan diami, doakan. Pak, gimana mau doakan? Belum lagi tumpang tangan kau dari prototin, tunggu dia tidur. Kalau dia tidur kan nggak bisa prototin kita. Tunggu dia tidur. Pak, udah tidur bagaimana? Letakkan tanganmu yang penuh kasih di Tuhan. Ini suamiku, Tuhan ini istriku, Tuhan ini anak-anakku. Hari ini Tuhan aku berdoa, belas kasihan-Mu ada bagi mereka. Tuhan jamah mereka seperti Kau menjamah saya. Jangan tangan kita hanya dipakai untuk menempeleng istri suami, melempar suami dan segalanya. Tangan ini dipakai memberkati. Tangan ini dipakai untuk memberkati keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Mulut ini dipakai untuk memberkati, bukan mengutuk, memaki, mencaci maki. Bukan. Tuhan tidak pernah menciptakan mulut untuk caci maki. Kalau ada yang bilang Tuhan yang ciptakan, Pak, salah Tuhan. Kamu yang salah. Berarti nggak balas kita. Mana ayatnya, Pak? Tuhan kan yang menciptakan mulut, Tuhan, Pak. Kalau saya maki-maki, ya Tuhan yang salah. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Baca kitab Kejadian pasal 1, dari pasal 1, dari ayat 1 sampai ayat 24. Di situ dikatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Binatang baik, tumbuh-tumbuhan baik, laut baik, sungai baik, terlebih lagi manusia yang dia bentuk dengan tangannya, bukan lewat perkataan. Jadilah, jadilah, jadilah. Tidak. Bapak Ibu dan saya itu dibentuk seperti seorang pembuat guci, pembuat apa namanya? Tanah liat. Pengusaha tanah liat. Bapak Ibu pernah lihat orang yang membuat guci dari tanah liat? Tanah itu harus diproses lewat pertama waktu dia diambil tidak langsung dibentuk, tidak. Lewat proses dia harus diinjak dengan air berkali-kali sampai dia benar-benar sesuai tekstur yang akan dibuat. Setelah itu dia ditaruh ke tempat yang bisa diputar, mulai dibentuk. Waktu sedang dibentuk ada kerikil kecil, itu akan dicongkel, dikeluarkan. Kita ini terbaik ciptaannya. Tangan Tuhan yang turun tangan. Maka kalau ada yang bilang, Pak, kan yang salah Tuhan dong, Pak. Kenapa Tuhan ciptain mulut, Pak? Makanya saya makin orang. Yang salah bukan Tuhan, yang salah kita. Gak pernah tunduk sama Tuhan. Gak pernah mau taat sama Tuhan. Injil keselamatan kita harus mengabarkannya. Yang kedua, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Yang pertama, karena melalui Injil lah orang mengalami dan mengenal keselamatan. Yang kedua, karena di dalam Injil Allah menyatakan kasih karunia. Karena di dalam Injil Allah menyatakan kasih karunia. Mungkin ada orang berkata bangga kalau ada Alkitab mencatat juga begini, gigi ganti gigi, mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan, dan segalanya berarti Tuhan mendendam siapa yang bilang. Bapak Ibu dan saya harus baca baik. Kenapa Tuhan memberikan aturan demikian? Karena bangsa Israel tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu nggak bisa diomongin. Maunya menang sendiri. Maka Tuhan sengaja keluar begitu. Lewat siapa? Lewat Musa. Supaya bangsa Israel mengerti. Oh, maksudnya begini. Kalau saya mencuri, saya dipotong tangannya. Kalau saya mengambil membunuh orang, saya dibunuh. Supaya takut. Bangsa Israel itu tegar tengkuk. Dan itu sekarang ada. Orang Kristen yang tegar tengkuk banyak. Waduh, jangan dikasih tahu ya Tuhan Yesus. Dia lebih ngeri lagi.
udahlah, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu mengasihi, udah kita juga mengampuni. Tapi bagi ini yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus memberitakan Injil, mengabarkan Injil? Karena di dalam Injil Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Kisah Para Rasul 20 ayat 32 berkata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Tuhan menganugerahkannya, kasih karunia kepada kita untuk kita juga bisa mengasihi banyak orang. Makanya sangat disayangkan ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidupnya jauh daripada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bukan hanya slogan, tetapi dia harus benar-benar hidup dalam hidup kita, hidup dalam tingkah laku kita, hidup dalam pikiran kita, hidup dalam perbuatan kita, hidup dalam keputusan kita, hidup dalam mindset kita, hidup dalam segala aspek kehidupan kita sebagai ciptaan. Pak, kalau disakitin bagaimana? Tanya Yesus bagaimana? Lihat Yesus bagaimana? Pak, kalau saya tidak dihargai bagaimana? Lihat Yesus bagaimana kalau tidak dihargai. Pak, kalau saya dicaci maki, lihat Yesus bagaimana kalau dicaci maki. Pak, saya tidak dianggap, lihat Yesus kalau tidak dianggap. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menyempurnakan kasih karunia-Nya di atas kayu salib. Di atas kayu salib, kesempurnaan kasih karunia tak tertinggal. Siapa kita? Mari kita berperkara sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu layak, mari kita masing-masing berperkara sama Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa Bapak Ibu dan saya di hadapan Tuhan? Tidak. Hari ini engkau dan saya mendapatkan kesempatan. Itu karena kasih karunia. Tuhan Yesus berkata, saya tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran. Aku membuatnya tubir laut. Bapak Ibu tahu tubir laut? Tubir laut itu adalah kedalaman laut yang paling dalam. Bapak Ibu pernah ingat saya lupa tahunnya 2014 atau 2016? Pesawat kita atau pesawat di Indonesia ada satu pesawat yang disebut Lion Air. Waktu itu sedang menuju ke Makassar kalau saya tidak salah, dari Bandung ke Jakarta dan ke Makassar. Di perjalanan dari Jakarta ke Makassar hilang di tengah jalan penerbangan dan menurut informasi jatuh ke dalam laut. Dikirimkan alat terbaik dari Jepang, Amerika untuk mencari bangkai pesawat. Sampai hari ini tak pernah ketemu, karena sudah sampai di tubir laut. Tuhan katakan, aku tidak mengingat lagi dosamu, aku telah membuatnya ke tubir laut. Bapak Ibu dan saya masih layak mengingat dosa orang? Masih pantas kita ingat-ingat dosa orang? Dosa kita saja Tuhan sudah buang ke tubir laut. Kita mau berperkara sama Tuhan, aku sangat sakit Tuhan. Hei, ingat, Tuhan pun bisa berkata kepada kita, anakku, aku pun sangat sakit menerima dosa tanggunganmu di atas kayu salib selama 3 jam. Harus berdiri di atas pakuan, tangan yang dipaku kiri kanan dan kaki yang disilang yang dipaku. 3 jam Bapak Ibu. Jangankan 3 jam kita bergantung dengan tumpuan paku di tangan kita. Hanya tergores sedikit saja kita sudah sibuk, ada yang sudah pergi ke dokter karena takut tetanus dan segala. Apalagi kita paku 3 jam. Dan sekarang kita dengan bangganya berkata, sakitku tak terbalaskan Pak. Aku dendam Pak. Aku dendam Pak. Bapak Ibu, ngaca. Bercermin. Kalau kurang gede bilang, biar kita pesan di pesawat. Bercermin kalau bangga dengan
sifat dendam orang. Bercermin dengan dosa-dosa kita. Yesus dengan kasih karunia, dia menyempurnakan. Dan itu hanya kita dapat di dalam Injil. Kabar baik, bukan dari orang lain. Pentingnya Injil itu diberitakan karena ada kasih karunia yang sempurna yang orang lain harus terima, Bapak Ibu dan saya harus terima. Karena dengan kasih karunia kita dilayakkan sampai hari ini, kita mendapatkan kesempatan hari ini. Kesimpulan bagi kita, saya undang masih video sini maju ke depan. Kesimpulan, pengabaran Injil bukanlah suatu hal yang bersifat sementara. Pak, dulu saya sudah mengabarkan Injil, Pak. Dulu kan Pak, saya rajin loh Pak. Dulu Pak, banyak jiwa saya bawa Pak. Dulu Pak, keluarga saya, tetangga saya, kampung saya, bahkan sampai kota saya bawa Pak. Saya nggak pusing dengan dulu Bapak. Karena sekali lagi mohon maaf, saya tidak suka cerita dulu. Kenapa? Karena yang saya baca dalam firman Tuhan Alkitab itu berbicara tentang masa depan. Tidak ada bicara tentang masa lalu. Masa depan apa? Aku merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Caranya bagaimana? Aku akan menyertai kau sampai kepada masa kesudahan. Itu yang saya dengar di kabar baik di Injil. Di Injil tidak dicerita, aku akan menyertai kau melihat masa lalumu yang paling dalam. Gak ada. Gak ada. Orang yang bangga-bangga dengan masa lalu berarti dia nggak pernah dengar Injil. Orang yang dengar itu dia selalu berbicara ke depan. Bapak Ibu dulu adalah orang yang membawa jiwa. Bapak Ibu dulu adalah orang yang begitu luar biasa dalam pelayanan. Bapak Ibu dan saya adalah dulu orang yang luar biasa mengasihi keluarga, mengasihi tetangga, kerabat, bahkan musuh. Sekarang apa? Masihkah engkau tetap mengasihi? Masihkah engkau tetap mengampuni? Masihkah engkau tetap peduli kepada orang-orang? Sekarang what next? Apa selanjutnya? Pengabaran Injil bukanlah suatu hal yang bersifat sementara dalam hidup orang percaya, tetapi pengabaran Injil adalah kewajiban mutlak bagi setiap orang percaya, sebab tanpa Injil tidak akan ada keselamatan. Pentingnya Injil bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menjadi pengabar Injil yang benar, seturut apa yang Tuhan mau, bukan seturut apa yang kita mau. Bagi haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Berikanlah pada kami Tuhan hati untuk jiwa-jiwa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami dibawa seperti hatimu Bapa. Hari ini Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah pergi
berkata, Tuhan, aku mau pergi memberitakan kabar baik kepada banyak orang, dimulai dari keluarga. Jika ada Bapak Ibu di tempat ini, bolehkah saya lihat tangan-tangan yang terangkat untuk pergi memberitakan Injil? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang tempat ini baru pertama kali ada dan belum pernah dengar, bahkan belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hatimu rindu, ingin juga pergi mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Kalau ada di tempat ini dan kau berkata, Pak, aku juga mau menjadi berkat buat keluargamu, tapi aku belum menerima Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Aku rindu. Kalau engkau orangnya dan engkau memang mau didoakan, bolehkah engkau angkat tangan? Dan saya mau mendoakan engkau di tempat ini. Ada? Bapak Ibu yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau berkata, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, kita semua adalah orang yang sudah menerima. Baik, kita naikkan pujian lainnya aja, dan saya akan berdoa buat kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Bapak di surga, aku berdoa buat setiap tangan yang terangkat. Tuhan, kau melihat kerinduan hati setiap umat-Mu. Mereka rindu menjadi pengabar Injil, ya Tuhan. Allah Roh Kudus, berikan mereka hati yang rela melayani, hati yang mau Tuhan melayani Engkau dengan mengabarkan kabar baik, karena di dalam Injil setiap orang boleh mengenal dan mengalami keselamatan. Karena hanya di dalam Injil orang akan mengenal kasih karunia-Mu yang sempurna, kasih karunia yang mati di kayu salib, mengorbankan tubuh, jiwa, roh-Mu kepada setiap kami. Tuhan, urapi setiap mereka, pakai bibir lidah mereka, pakai kehidupan mereka, pakai masa depan mereka, untuk mereka boleh menjadi pembawa Injil, pemberita kabar Injil yang baik, ya Tuhan, sehingga ada banyak orang boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala roh yang bukan daripada Tuhan, aku usir, aku patahkan. Roh ketakutan, roh bimbang, roh keraguan-raguan, aku usir, aku patahkan di dalam nama Yesus. Tapi Roh Kudus yang akan menyertai engkau, Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, itu akan menyertai kita, itu akan bersama dengan kita, itu akan memampukan kita menyatakan kabar baik, menyatakan Injil bagi banyak orang, dan ada banyak orang boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Tidak terkecuali Tuhan, mereka yang tidak mengangkat tangan, Tuhan berkati. Pakai hidup mereka menjadi terang dan garam. Pakai hidup mereka menjadi berkat. Pakai hidup mereka Tuhan boleh menjadi dampak. Dimulai dari keluarga, dimulai dari saudara, dimulai dari tetangga, dimulai dari tempat mereka tinggal, dimulai dari kota, dimulai dari kecamatan, dimulai daripada provinsi, bahkan sampai ke negara-negara Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kira jemaat GBI Mandarin Binjai akan menjadi jemaat yang berdampak, membawa jiwa-jiwa, jemaat yang senantiasa memproklamirkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami, tidak terkecuali. Hanya di dalam
Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, dan saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan dan sampai kita akan menjalankan persembahan tadi. Sama-sama kita memberikan dengan sukacita. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis kembali terjadi di audio. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu perbaikan di belakang, saya menyampaikan informasi beberapa hal. Pertama-tama, Bapak Ibu ada merasakan perbedaan di suasana ibadah kita beberapa minggu ini. Nah Bapak Ibu, kalau ada perubahan, merasakan perubahan dari sound kita yang semakin hari semakin baik, sound kita semakin hari semakin nyaman, dan Bapak Ibu lihat juga di panggung ini sudah tidak ada banyak speaker yang berantakan, yang terpampang. Itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi gereja kita di tempat ini, ya, melalui jemaat Tuhan di tempat ini, ya, yang sudah berkontribusi memberikan persembahan kasih, yaitu untuk kita bersama dengan gereja mengganti sound system kita dengan sound yang baru, sound mixer kita yang baru, dan beberapa alat yang ada. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih ya kepada jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam persembahan kasih yang sudah diberikan kepada gereja, sehingga boleh bersama-sama dengan gereja untuk kita hari demi hari semakin baik, untuk supaya lebih nyaman lagi beribadah dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya mewakili Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh diakon, pengerja, pelayan gereja di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan kasih, ya, janji imannya untuk boleh menggantikan mixer yang baru, ya, puji Tuhan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, berkaitan juga informasi, kembali mengulang, mungkin ada banyak Bapak Ibu yang belum mendengar, yaitu Natal kita, gereja kita mengadakan Natal dengan situasi, menyesuaikan situasi protokol kesehatan ini. Maka gereja memutuskan untuk mengadakan Natal dengan cara dibagi, ya. Biasanya kalau perayaan Natal itu selalu digabung, baik ibadah pagi dan sore, dan bahkan kita mengundang tamu, ya. Tetapi untuk tahun ini karena situasi pandemi ini, maka pemerintah hanya mengizinkan sepertiga ruangan yang boleh digunakan dari biasanya. Jadi kalau kapasitas jemaat kita 300, maka ruangan kita ini hanya boleh diisi 100, karena kapasitas gereja kita ini adalah 300 kursi. Tetapi karena pemerintah hanya mengizinkan sepertiga, maka otomatis hanya boleh isi 100 orang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu tidak mengurangi rasa hormat, tidak sedang membatasi, tidak sedang mengurangi kenyamanan Bapak Ibu. Gereja menjadikan perayaan Natal 2 kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 10 pagi dan juga pukul 6 sore atau pukul 18.00, ya Bapak Ibu, jadi 2 kali. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, nanti kami sedang mempersiapkan form pendaftaran elektronik, ya, yang saya akan sosialisasikan bersama dengan teman-teman, akan sosialisasikan melalui grup WA yang ada. Nah Bapak Ibu yang belum ada di grup bisa menginformasikan kepada Ibu Amei. Boleh berdiri Ibu Amei? Ya, Ibu Amei ada di belakang. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan kami yang nanti belum ada WA,
boleh informasi ke Ibu Ame supaya kami bisa mengirimkan form ini dan Bapak Ibu bisa mengisi. Kami sedang merancang formatnya karena ibadah pagi 100 orang, ibadah sore 100 orang. Pak, kalau sudah 100 orang gimana Pak? Dengan mohon maaf, kami mengatakan tidak bisa lagi mendaftar. Kalau sore sudah penuh 100, maka dipindahkan ke pagi. Pak, pagi juga sudah penuh, maka Bapak Ibu dan saya nanti bergabung di ibadah tanggal 28. Anggaplah ibadah Natal, karena pohon Natalnya masih ada pasti. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu berkaitan dengan jadwal ibadah perayaan Natal kita. Nah, di tengah-tengah jadwal pelayanan ibadah Natal kita, Bapak Ibu, ada yang namanya pelayanan ataupun pujian, persembahan pujian Natal. Nah, bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu, bagi jemaat Tuhan yang pelayan-pelayan yang ingin ikut harus mendaftarkan diri. Untuk apa? Kok harus semua didaftar sekarang? Kok kaku kali? Bukan. Bapak Ibu, nyanyinya kan bukan nyanyi poco-poco. Nyanyinya kan untuk memuliakan Tuhan. Kalau memuliakan Tuhan, kalau ada pejabat tinggi datang, kita mempersiapkan dengan baik. Konon lagi ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi, mari kita mendaftarkan diri. Untuk kaum bapak, di ibadah sore bisa langsung daftar kepada Bapak Joni. Pak Joni, boleh angkat tangannya? Nah, bapak-bapak lihat itulah Pak Joni, bisa daftarkan namanya supaya nanti bisa diakomodir. Dan untuk ibu-ibu, daftarnya kepada Ibu Ame sekali lagi ya, untuk ibu-ibu. Sekali lagi, itulah informasi berkaitan dengan Natal dan persiapan kita. Nanti informasi selanjutnya akan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan tibalah waktunya kita akan bisa? Sudah bisa? Oke, kita akan menyaksikan info multimedia. Now is the time to surrender everything and worship the one and only God. Bapak Ibu yang dikasihi, bersama saya Desno. Hari ini kami masih dapat beribadah seperti ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya di ibadah ini. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama Bapak Ibu. Ibadah tak siapa atas sementara waktu ini. Maaf kita beribadah dan berusaha pada pukul 19.30. Ibadah selama minggu akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi secara online, yaitu di ibadah ini. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan bersebutkan ucapan syukur dan persembahan yang kemudian melalui bank BCA atas nama diri Indonesia. Gembala sidang demikian dan seluruh pemerintah mengucapkan selamat tahun pada Bapak Ibu yang baru tahun ini. Demikianlah kehidupan yang ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak semua kita pakai berdiri. Saya mengundang penuh doa siapa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, buat firman yang telah Kau taburkan dalam setiap pribadi kami ya Bapak. Biar firman ini Bapak menjadi rema ya Bapak bagi setiap hati kami Bapak. Firman yang ditaburkan Bapak berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi semua orang ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk Bapak Pendeta Suherina ya Bapak. Bila Engkau memberkati setiap firman-Nya ya Tuhan, Engkau memberkati pribadinya ya Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya ya Bapak, Engkau memberkati keluarga besarnya, sehingga dalam setiap pelayanannya Bapak, Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini Bapak, Bapak Enggi Chandra beserta Ibu ya Bapak, yang menjadi Bapak dan Ibu rohani bagi kami ya Tuhan. Engkau memberkati beliau ya Tuhan dengan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan luar biasa ya Tuhan. Semangat yang selalu berapi-api Bapak untuk melayani kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besarnya ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapak dengan aman sentosa, damai sejahtera dan sehat selalu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para setiap pengerja di tempat ini ya Tuhan. Diaken diakones dan
setiap para pekerja Bapa. Biar kami bersatu hati, bersatu visi ya Bapa, merapatkan barisan melayani Engkau di tempat ini ya Tuhan. Sehingga dalam pelayanan kami Bapa menjadi berkat bagi setiap orang ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat ya Tuhan. Biar berkat-Mu melimpah ya Bapa atas setiap jemaat di tempat ini ya Bapa. Sehingga dalam kehidupan mereka ya Bapa mendapatkan anugerah yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap persembahan yang telah dikumpulkan ya Tuhan. Biar setiap persembahan ini Bapa kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa untuk meluaskan kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau memberkati pemerintah ini Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati setiap aparatur pemerintahan Bapa dalam menjalankan roda pemerintahan ya Tuhan. Seturut dengan kehendak daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Sebelum kami kembali Bapa, kami merindukan berkat-Mu melalui hamba-Mu ya. Mari kita arahkan hati tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis Roh menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kita tetap kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati kita sama-sama